Kemudian akhir Desember Joko Widodo panggil kepala desa ke istana. Manggil, dikumpulkan kepala desa ke istana. 24 Januari 2024 Joko Widodo mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak di dikatakan di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim, dan katanya ASN boleh juga berpihak. Nah, sekarang kita masuk kepada politik uangnya, kepada bansos. Undang-Undang APBN 2024 itu diundangkan pada 16 Oktober 2023. 16 Oktober 2023. Jadi Undang-Undang APBN 2024 itu sudah diset, sudah ditetapkan. 16 Oktober 2023 ini terjadi nepotisme di mana Paman Usman mengabulkan permohonan uji materi tadi supaya Gibran bisa menjadi cawapres. 25 Oktober tadi Gibran sudah mendaftar. Kemudian setelah Gibran menjadi calon wakil presiden, Joko Widodo mengatakan di rapat kabinet 6 November 2023 memutuskan memperpanjang bantuan sosial yang seharusnya berakhir pada November 2023. Apa artinya? Artinya bahwa Presiden mengatakan memperpanjang, artinya anggaran itu belum ada. Karena undang-undangnya sudah ditetapkan. Berarti anggaran untuk bansos tadi belum ada. Lalu kemudian bantuan sosial ini terdiri dari ada 5 hal ya. Nah, akhir Desember 2023, Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan memblokir anggaran kementerian lembaga atau yang namanya automatic adjustment. Ya, semua anggaran kementerian lembaga kecuali ada yang tertentu, misalkan KPU anggarannya tidak boleh dikurangin gitu. Sekitar 50 triliun, 50,14 triliun. Anggaran ini untuk apa? Untuk dialihkan menjadi salah satunya adalah yang paling besar bansos. Artinya apa? Artinya bansos itu tidak ada anggarannya. Bukan anggaran dari Kementerian Sosial. Nah, di sini melanggar Undang-Undang APBN, karena Undang-Undang APBN itu terinci dari unit organisasi dan sebagainya itu, fungsi dan program, tetapi kemudian diabaikan. Cikal bakal awalnya terjadi automatic adjustment, ini adalah pada saat pandemi 2022. Pada saat pandemi memang dibolehkan untuk realokasi anggaran. Tetapi kemudian digunakan oleh Joko Widodo ini 2023 dilakukan lagi. Padahal 2023 sudah tidak boleh. Karena sudah tidak masuk di dalam yang Perpu tadi, Perpu untuk Corona itu. Ya, Undang-Undang nomor 2 jadinya. Nah, 2024 dilakukan lagi. Nah, di sini kenapa bisa dilakukan pelanggaran-pelanggaran ini? Karena civil society-nya tidak berjalan, karena DPR-nya tidak berjalan. Nah, sekarang DPR mau bergerak dengan hak angket, ini harus kita dorong. Supaya memang bahwa fungsi DPR yang mengawasi anggaran ini bisa berjalan kembali gitu, bisa berfungsi secara normal lagi. Nah, di sini dilihat lagi akhir Januari pada tanggal 29 Januari Menko Erlangga mengumumkan pemerintah memutuskan memberi bantuan sosial baru. Berarti belum ada anggarannya, tetapi diputuskan aja gitu dalam bentuk BLT senilai 11,2 triliun untuk Januari, Februari, Maret 2024 dan dibayar sekaligus pada bulan Februari. Jadi dirapel yang Januari juga, yang udah lewat juga dirapel gitu. Padahal untuk di Februari dan Maret dirapel, dibayar sekaligus gitu. Jadi kalau kita fokus kepada hak angket tadi, kalau hak angket ini kan bisa kemana-mana.
Salah satunya adalah bisa juga ke bansos, yang tadi dananya dari mana diambil, lalu ada apa tidak dananya, terinci sampai mana, dan itu semuanya bisa di-trace. Sehingga siapa yang bertanggung jawab, dan secara terbuka ini sudah bisa menjadi bukti bahwa ada pengalihan anggaran untuk bansos yang tadinya tidak ada anggaran dijadikan supaya ada anggaran. Dan ini pernyataan-pernyataan Sri Mulyani sangat serius. Kalau didalami di sini saya lihat ada terjadi pelanggaran di dalam Undang-Undang APBN. Jadi saya melihatnya bahwa bantuan sosial ini melanggar sejumlah undang-undang. Satu adalah Undang-Undang Keuangan Negara pasal 15 ayat 5, yaitu APBN yang disetujui DPR terinci sampai unit, organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Dan Undang-Undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh diubah pihak manapun, termasuk oleh Presiden, tanpa persetujuan DPR melalui mekanisme perubahan APBN. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pasal 5 dan ayat 4 mengatakan setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, bantuan sosial yang diberikan oleh Joko Widodo merugikan keuangan negara untuk anaknya sebagai cawapres. Dan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, di mana di sini adalah menguntungkan, menyalahgunakan kekuasaannya, menguntungkan pihak lain, yaitu dan pihak keluarganya. Jadi saya rasa ini sangat serius di dalam Undang-Undang Keuangan, di dalam APBN ini, dan ini harus diusut tuntas. Demikian Mas Heru. Oke, terima kasih. Kita